warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini dari channel YouTube Ternak Tani TV akan mengasih tahu teman-teman yang belum tahu. Bagi teman-teman yang udah tahu, ya tonton aja, siapa tahu ilmu kita sama. Ilmu saya ilmu dari pengalaman, bukan sekolah. Jadi pengalaman kerja selama ini. Oke lah teman-teman, di sini akan saya kasih tahu rumput-rumput atau pakis. Kebanyakan ya pakis-pakisan lah di sawit itu. Kalau kita nyemprot, dia nggak bisa mati. Kalau kita semprot, ya, misalnya nyemprotnya kalau dimandiin mati, sampai mandi nggak mungkin kita nyemprot di situ aja, kan ngabisin biaya. Jadi ini yang saya kasih tahu pakis-pakis yang nggak bisa mati, cuma mati sama cap tangan. Cap tangan itu dicabut, bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman, dicabut, itu namanya cap tangan. Nah, inilah saya akan tunjukkan satu persatu. Pertama ini pakis, ini contohnya, ini pakisnya teman-teman. Ini disemprot, kalau disemprot nggak mau mati ya, ini bekas ini nggak mau mati padahal udah disemprot, kawan-kawannya udah mati, ini belum mati. Nah, namanya nggak tahu, pokoknya pakis lah ini tahuku, karena kita cuma otodidak belajar di ladang, cuma nyemprot kerja, pipa kerja. Jadi saya tahu teman-teman. Oke, itu yang pertama. Oke, kita taruh di sini yang pertama. Semuanya 4 ya, yang saya tahu 4. Yang kedua yang kayak gini, pakisnya kayak gini. Nah, kalau anak-anak ini suka tempelkan di sini, nah, putih dia. Jadi ini nggak bisa mati nih kalau disemprot ini. Bisa mati cuma dimandiin kayak orang mandi di sungai gitu. Ah, ini nggak bisa mati. Sia-sia kita nyemprot ini. Kalau nyemprot itu tinggalan aja. Nah, dicabut baru bisa mati ya Bapak atau teman-teman. Terus yang ketiga, yang ini sama, ini nggak mau mati ini. Nah, jelas kan? Nah, oke teman-teman, ini yang ketiga. Yang keempat, dari pengalaman saya ini pun nggak mau mati. Kalau kita semprot, misalnya kita semprot Januari atau nyemprot pertama, dia mati cuma setengahnya aja bapak-bapak atau teman-teman, ini setengahnya aja. Nah, terus 4 bulan kemudian, karena pusingan nyemprot, kalau bisa 4 bulan sekali nyemprot, jangan kita 1 tahun sekali, rusak sawitnya. Nah, kalau 4 kali atau 3 kali 4 bulan sekali, dia rumputnya itu stabil, enggak obatnya enggak habis banyak, obat ya enggak habis banyak, terus rumputnya pun enggak pada sama kali. Jadi pertama nyemprot matinya segini, nah, segini ya. Nah, besok masih hidup dia segini. Nah, bulan keempat, nyemprot bulan keempat, dia matinya tinggal segini kawan-kawan, segini. Tapi ini mati dia, tapi segini. Nah, tapi pakai racunnya racun bakar ya, kayak Gromoxon, Noxon. Nah, ini. Terus nyemprot yang ketiga mati total. Karena pernah kubuktikan. Nah, makanya aku bilang ini 1 tahun mati. Ini yang ini tapi. Kalau yang kawan-kawan yang lain tadi bisa mati kalau dimandiin. Ini pun kalau dimandiin bisa. Ada caranya matiin. Nanti aku kasih tahu di channel-channel berikutnya. Makanya teman-teman nonton ya. Ini bisa matikan, yang ini bisa matikan, ada caranya. Enggak dicabut pakai tangan, ada. Pakai apa ya nanti aku kasih tahu. Mungkin ada juga yang udah tahu, karena pernah aku coba, mati kering langsung. Nah, dia enggak campur air, ditaburin gini. Mesti ngerti apa itu barangnya. Nah, seterusnya kalau yang itu 4 macam ya. Nah, kalau yang ini, kalau ini namanya pakis resam, mati, cuma agak basah dikit lah, cuma nggak sebandel yang 4 tadi. Ini pun sama, ini mati, cuma agak harus basah, maksudnya itu harus kena, jadi ini mati, cuma nggak mati total, nggak sebandel yang 4 tadi. Oke teman-teman, itulah masalah rumput-rumput atau pakisan terutama ya. Kalau rumput yang lain cuma ada bedanya nanti, ini ada penjelasannya ini nanti. Ini kalau nggak salah senggane kalau kami sebut ini. Kalau ini kayu buluan. Nah, ini nanti pakai racun bakar, ini pasti mati. Kalau kena ini pasti mati.
tapi pakai Roundup bisa mati. Nah, kenapa kok bisa mati? Nah, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, lanjut. Oke, kawan-kawan, kita lanjut. Aku mau menjelaskan campuran-campuran racun, racun gulma atau obat-obat yang ada di sekitar kita. Mereknya banyak, tapi kita harus jeli dalam hal merek ya, bapak-bapak. Ada yang murah, tapi hasilnya nggak bagus. Ada yang mahal, itu dijamin bagus. Nah, ini saya mau jelaskan kalau racun nggak bakar ya, bukan racun bakar namanya. Ini teman-teman mungkin udah tahu namanya Roundup. Roundup ini harga standar mahal lah daripada kawan-kawannya. Ini Roundup. Nah, ini yang 4 literan, kalau entah yang 5 literan. Nah, karena biasanya main ambil aja, harga segini bayar. Yang kedua racun bakar ini Noxon, bisa Gromoxon, bisa yang lain bisa. Ini Noxon. Nah, terus untuk campurannya yang ini jangan lupa, kalau aku sendiri ya, tapi teman-teman bisa pakai Ali, bisa pakai merek yang lain. Kalau aku pakai Trendy. Nah, di sini masalah Trendy teman-teman, jangan beli yang sasetan, bungkusan mahal. Satu saset 7.000 isinya nggak sampai 1 sendok. Kita beli yang harga yang segini, harganya 125. Untuk 10 hektar bisa ini. Sisa untuk 10 hektar ini. Nah, itu pun pakai sendok teh itu, satu cap itu. Satu cap. Cap blower, cap pakai baterai, 1 sendok teh. 10 hektar cukup ini. Trendy yang besar ini. Jadi lebih murah ya, Pak ya. Termasuk mahal dia tapi murah kalau kita bagi-bagi. Nah, ini Garlon. Garlon gunanya kata orang untuk anak kayu, tapi kalau aku untuk campuran. Nah, untuk campuran. Oke. Untuk nyemprot yang ada pakisnya bukan ya, pakis ini termasuk lah, terutama pakis ini atau pakis-pakis yang biasa yang mati. Aku biasa nyemprotnya pakai Noxon atau Gromoxon, 100 ml atau biasa kami panggil sini 100 cc. Kalau pakai blower biasanya pakai 200 cc, tergantung kecepatan kita nyemprot, Pak. Kalau kita lambat nyemprot pakai 100 cc aja ya, Pak, jangan pakai 200. Tapi kalau bisa nyemprotnya cepat sesuai perjalanan mesin, kalau blower atau baterai harus cepat, Pak. Ini dicampur, kalau pelan-pelan pakai 100 cc, Pak, jalannya pelan-pelan 100 cc. 100 cc itu ada takarannya, nanti ya kami tunjukkan. Terus pakai ini dicampuri apa ini, Trendy ini 1 sendok ini, Pak, 1 sendok, enggak rugi karena ini beli murah ini, 1 sendok teh. 1 sendok teh. Sebelum kita nuang air kasih Trendy-nya dulu, Pak ya. Ya Trendy campur ini aja, Pak, ini untuk racun bakar yang ada pakis-pakisnya ya, ada pahitannya bisa, pokoknya rumput aja, apa aja mati. Selain yang dibilangin tadi, cuma mati dikit-dikit ujungnya gitu ya, pakai ini, Pak ya. Itu bagi ini, kasih tahu bagi teman-teman yang mau belajar nyemprot, anak-anak atau anak-anak muda yang mau belajar nyemprot. Dalam hal nyemprot nih, Pak, kalau kita pintar atau dalam perjalanan kita nyemprot, kalau kita pintar ngaturnya, kalau kita borong, misalnya kita borong racun dari kita bisa untung. Kenapa kita bisa untung? Kita bisa ngatur racun. Kalau racunnya dari yang punya, ya terserahlah, mau poya-poya pun jadi. Matinya pun bagus. Jadi yang punya nanti, wah, nyemprotnya bagus. Iya, racunnya dari dia. Seharusnya 100 cc dikasih 200 cc ya, atau 200 ml ya, matinya bagus, Pak. Terus dimandiin, kan gitu. Untuk racun yang kedua tadi, ini Roundup. Ini kalau ada pakisan apapun nggak mau mati. Tapi kalau rumput yang lain, yang rumput lemes-lemes, mati. Campurnya pakai ini juga, Pak. Kalau mau agak semak rumputnya, Pak, atau teman-teman, itu pakai 200 cc, ini 1 sendok. Mudah-mudahan mati. Yang ku alami sih mati semua, Pak. Kering semua, cuma lama.
teman-teman kan udah tahu ini namanya Roundup, lama prosesnya. Tapi kalau misalnya ada yang ini, nah, kalau pakai garlon tadi jelas mati nih Pak, mati. Nah, misalnya kita nggak punya garlon, nggak tahunya warungnya tutup, yang ada cuma Roundup. Nah, yang ada cuma Roundup. Ini rumput ini. Jadi kita campur dalam satu pel itu, dalam satu cap, satu tutupin aja Pak, satu tutup. Kita campur garlon. Nah, boleh teman-teman tes atau cek. Tapi yang bagi belajar ya, yang udah tahu ya ditonton aja ya, biar sama-sama bagi ilmu kita ya. Itu garlon tadi sama trendy tadi dicampur. Takarannya ya ini mau 100 cc atau 100 ml boleh, tapi kalau bisa ini tetap 1 sendok Pak ya, atau teman-temannya tetap 1 sendok. Terus kalau setelah kita campur ini, nanti Bapak buktikan yang duluan mati yang ini daripada rumputnya, yang duluan kering ini, terutama senggane mati duluan. Karena kenapa kita pakai garlon ya, misalnya di ladang kita atau di borongan kita kan ada rumputnya banyak, rumput pahitan, macam-macam rumput, gulma lah ada gitu, yang jenis lemes-lemes, bayeman. Tapi kan ada juga ini yang tumbuh entah sebatang, 2 batang atau apa gitu. Itu perlu campur garlon. Jadi teman-teman boleh coba. Kalau nggak mati mungkin obatnya yang palsu ya, bukan saya yang salah ya. Karena saya sudah ngalami. Jadi itulah penjelasan mengenai obat. Sebenarnya kalau yang pakai Gramoxone tadi bayemannya banyak, bayeman tahu lah Pak ya, bayeman lemes itu, bayeman sama ini trendy kadang dia kurang mati Pak kalau bayeman pakai ini. Caranya gimana? Cuma obatnya saya nggak bawa Pak, lupa beli, sebenarnya udah habis. Namanya Abolisil, bisa entah M4, kalau aku biasa pakai Abolisil Pak. Dalam 5 liter ini Abolisilnya 1 botol yang harga 40. Itu kalau kita nyemprot bayeman pasti mati. Bayeman pasti mati. Jadi kalau kita enggak campur Abolisil, kalau matinya kurang bagus yang bayeman itu makanya dalam 5 liter Pak ya, 5 liter yang pel besar ya. Kalau aku biasa 5 liter. Jadi kita tuangin Abolisil. Dalam hal nyemprot ya teman-teman atau bapak-bapak, mungkin ada juga yang nggak tahu. Nyemprot pakai Gramoxone apa Noxone, kalau kena tangannya biru kan, lengket-lengket gitu. Kalau kita pulang kadang masih biru, mau dicuci nggak bisa. Ada caranya biar hilang. Itu tadi kan aku bilang, ini dicampur sama Abolisil. Setelah nanti ini dicampur Abolisil, terutama yang 5 literan kan kita bisa takarkan Pak, atau teman-teman 1 botol. Misalnya ini kita beli 1 pel tapi yang Gramoxone atau Noxone gitu. Kita buka, kita tuangkan Abolisil 1 botol. Nanti racun itu yang kental itu jadi cair. Racun yang kental itu jadi cair. Setelah cair nanti kita pegang aja, dia nggak lengket di tangan. Itu kalau racun, mungkin ada adik-adik kita atau teman-teman yang belum tahu ya, pakai Abolisil. Terus kalau Abolisil dicampur ini pun bisa, tapi nggak bisa langsung dicampuri, nanti jadi jelly dia, jadi kalau Abolisil campur Roundup kan kita mau entah biar kekuatannya bagus pakai Abolisil, tapi nuangnya di cap, nggak langsung di Roundupnya. Kalau Gramoxone bisa langsung di Roundupnya, dia malah cair. Kalau Roundup kalau dituangi Abolisil jadi kental kayak bubur. Oke teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai ya rumput-rumput sama campuran-campuran obat bagi teman-teman yang formula itu baru beli ladang, misalnya kan banyak uangnya beli ladang, nyoba-nyoba ladang, jadi udah tahu obat-obatnya, takarannya. Dari dalam 2 hektar kalau ngeracun ini yang normal, dalam 2 hektar itu sekitar 1,5 liter pun nggak habis obat ini. Apalagi Roundup ini, kalau aku yang nyemprot paling banyak 1,2 liter atau 1.200 ml atau 1,200 liter
cc, 1200 cc kalau Roundup 2 hektar. Nah, kenapa bisa segitu? Ya kalau pakai Roundup yang agak cepat Pak, yang penting kena pucuknya mati, itu aja. Kalau Gromoxon ya liter setengah atau 2 liter lah dalam 2 hektar, karena harus basah. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan saya mengenai campuran obat. Itu yang kujelaskan sesuai ilmu atau yang kudapati selama ini kerja. Nah, jadi kita ini pekerja Pak ya, bukan pegawai, pekerja, bukan tugas lapangan, bukan, cuma kita pekerja lapangan. Jadi sampai di sini dulu saya akhiri. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, ulang. Jadi sampai di sini dulu teman-teman, atas penjelasan saya mengenai cara ngeracun, cara campuran racun dan tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa mati sama racun, cuma masih sama cap tangan maksudnya dicabut, itu cap tangan. Itu kalau mau, kalau nggak mau ya upah orang Pak ya. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa di share. Oke, di share. Bukan syar'i, share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.